Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Carmila, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Program studi Pendidikan Kimia di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan praktek pembelajaran ujian kinerja pada hari Senin tanggal 6 Desember tahun 2021 yang bertempat di SMA Negeri 1 Sukamara. Pada kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang korosi yang dilaksanakan di kelas 12 IPA 2. Berikut ini video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta Amrullah Hadi pimpin dulu berdoanya ya. Iya, Bu. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada Amrullah Hadi ya yang telah memimpin berdoanya. Nah, kita absen dulu untuk tahu siapa yang tidak hadir pada hari ini ya. Amrullah Hadi, Hadir, Bu. Adi Aksa, Hadir, Bu. Dea, Hadir, Bu. Fitria, Hadir. Elma, Hadir. Istiqomah, Hadir, Bu. Fitri Tunjung, Hadir, Bu. Ajis, Hadir, Bu. Isnawati. Hadir, Bu. Ya, berarti hadir semua ya. Ya, alhamdulillah kalian bisa hadir semua pada hari ini ya. Nah, pada hari ini seperti yang sudah Ibu janjikan kemarin, kita akan masuk materi tentang apa anak-anak? Korosi. Ya, betul sekali ya. Hari ini kita akan masuk materi tentang korosi. Nah, sebelum kita masuk materi tentang korosi, pada minggu sebelumnya kita membahas materi tentang betul sekali ya. Pada minggu sebelumnya kita membahas tentang sel wortel. Nah, sebelum kita masuk materi tentang korosi, ada yang mau Ibu tanyakan dulu. Nah, di situ ada pertanyaannya. Logam mana yang lebih mudah teroksidasi antara besi dan tembaga? Logam apa, ada yang tahu? Ya, oh ya, Adiaksa. Silakan Adiaksa. Besi, Bu. Besi. Ya, itu sekali ya. Jadi antara besi dan tembaga yang lebih mudah teroksidasi adalah Besi. Nah, tapi alasannya apa? Adiaksa. Karena besi memiliki energi potensial reduksi lebih kecil dan pada deret sepultan dia berada pada sebelah kiri. Iya, betul sekali ya. Kita beri tepuk tangan kepada ya, jadi dia lebih memiliki potensial reduksinya lebih kecil dibandingkan dengan tembaga ya. Atau bisa dilihat dari deret poltanya dia berada di sebelah kiri. Ya, betul sekali ya, biasa ya. Nah, selanjutnya kita akan mengadakan ice breaking ya, biar kalian nanti lebih bersemangat belajarnya ya, jangan loyo ya. Petunjuknya seperti ini. Ketika Ibu sebutkan selamat pagi, kalian tepuknya sekali ya. Ibu sebutkan selamat siang, tepuk 2 kali, selamat sore, tepuk 3 kali, selamat malam, gini aja. Ya, paham? Ya, kita juga sekalian melatih fokus kalian ya. Ayo, kita mulai. Selamat malam. Ya, selamat pagi. Selamat siang.
Ya, itu dulu ya. Nah, untuk selanjutnya ini dia kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini ya, yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi dan cara mengatasinya. Nah, untuk keterampilannya yaitu mengajukan gagasan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya korosi. Jadi itu KD yang akan kita capai dalam hari ini ya. Nah, untuk mencapai KD tersebut kita akan membacakan tujuan pembelajaran secara bersama-sama ya. Biar kalian tahu apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ya. Ya, kita baca sama-sama. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Siswa dapat menjelaskan pengertian korosi, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi, dan cara mengatasinya, serta siswa mampu menyajikan gagasan bagaimana cara mencegah dan mengatasi terjadinya korosi dengan aktif, komunikatif, dan kolaboratif dalam diskusi kelompok. ya, jadi itu tujuan yang akan kalian capai hari ini. Nah, itu harapkan dengan membaca seperti itu kalian nanti tahu nanti berarti tujuan yang akan capai ini kami nanti akan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korosi. Nah, sampai di mana? Sampai dengan aktif. Artinya aktif nanti berarti di situ dalam diskusi kelompok ya. Aktif dalam diskusi kelompok. Komunikatif, kolaboratif, artinya bisa bekerja sama ya. Nah, dalam diskusi kelompoknya sampai dengan kalian nanti memaparkan ke depan ya. Ya, jadi seperti itu tujuan dari pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, Ibu akan membagikan LKPD ya. Ya. Nah, di sini nanti ada masalah di situ. Nah, di sini nanti kalian duduk secara berkelompok ya. Silakan kalian duduk berkelompok, nanti Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ya, silakan.
Untuk kelompok 2, Ibu persilahkan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kita akan masuk ke orientasi masalah. Perhatikan gambar-gambar berikut. Tuliskan apa yang kalian pikirkan setelah mengenal gambar di atas. Kita bisa lihat gambaran di LKPD yang telah dikasih oleh Ibu Kamila. Gambar 1 adalah dermaga 2, gambar 2 adalah pipa balas, dan gambar 3 adalah lubang pipa. Gambar 1 adalah dermaga 2 yang berkarat atau korosi. Mengapa bisa terjadi korosi? Karena dermaga ini terbuat dari besi dan air laut mengandung garam atau elektrolit. Jika besi bertemu dengan larutan elektrolit, maka akan terjadi proses elektrokimia yang dinamakan korosi. Elektrolit merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses terjadinya korosi. Gambar 2 adalah pipa balas, komponen di dalam kapal. Korosi yang terjadi dalam permukaan logam akibat reaksi kimia karena pH air yang rendah dan udara yang lembab, sehingga semakin lama-kelamaan logam makin menipis. Biasanya ini terjadi pada palat baja atau profil logam homogen. Korosi jenis ini bisa dicegah dengan cara diberi lapisan lindung yang mengandung inhibitor seperti gemuk. Gambar 3 adalah lubang pipa karena erosion corrosion atau korosi erosi. Korosi yang terjadi karena keausan dan menimbulkan bagian positif negatif, bagian yang tajam dan kasar. Bagian positif negatif, bagian inilah yang mudah terjadi korosi dan juga diakibatkan karena fluida yang sangat deras dan dapat mengikis film pelindung pada logam. Korosi ini biasanya terjadi pada pipa dan propeller. Kita akan masuk ke jawaban soal pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan korosi. Korosi adalah proses kimia yang membuat logam yang kuat dan gelap menjadi berubah rapuh dan berubah warna menjadi coklat kemerah yang biasa disebut sebagai karat. Soal kedua, tuliskan serta jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korosi. 1. Konsentrasi air, oksigen, dan kelembapan udara. Air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya proses korosi. Udara yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Air atau uap air dalam jumlah sedikit atau banyak akan mempengaruhi tingkat korosi pada logam. Selain itu, air dengan kandungan oksigen terlalu tinggi juga akan mempercepat terjadinya korosi. Reaksinya bukan hanya antara logam dengan oksigen saja, tetapi juga dengan uap air yang menjadi reaksi elektrokimia. 2. Elektrolit, asam atau garam, merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Air hujan banyak mengandung asam, sedangkan air laut banyak mengandung garam. Oleh karena itu, air hujan dan air laut merupakan penyebab korosi yang utama. 3. Permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya putus-putus muatan, yang akhirnya akan berperan sebagai anoda dan katoda. Permukaan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi sulit terjadi. 4. Terbentuknya sel elektrokimia. Jika dua logam yang berbeda potensial bersinggungan pada lingkungan berair atau lembab, dapat terbentuk sel elektrokimia secara langsung. Logam yang potensialnya lebih rendah akan segera melepaskan elektron ketika bersentuhan dengan logam yang potensialnya lebih tinggi, serta akan mengalami oksidasi oleh oksigen dari udara. Hal tersebut mengakibatkan korosi lebih cepat terjadi pada logam yang potensialnya rendah, sedangkan logam yang potensialnya tinggi justru lebih awet. Suhu. Suatu laju reaksi kimia meningkat seiring dengan bertambahnya suhu. Derajat keasaman atau pH. Reaksi korosi pada logam akan lebih cepat terjadi pada suasana asam atau pH kurang dari 7.
Kita akan masuk ke soal nomor 3. Tuliskan dan jelaskan bagaimana cara mencegah atau memperlambat terjadinya korosi pada gambar di bawah ini. Cara mencegah atau memperlambat korosi pada pagar rumah adalah dengan cara pengecatan. Cara pencegahan korosi pada pagar rumah dengan dicat, contohnya untuk pengecatan jembatan, pagar, dan oli. Cat dapat menghindarkan besi kontak dengan udara dan air. Untuk pengecatan lebih baik menggunakan cat yang mengandung timbal dan zinc atau seng, karena timbal dan zinc atau seng melindungi besi. Yang kedua, cara pencegahan korosi pada kaleng makanan, yaitu dengan cara plating atau pelapisan dengan timah. Kaleng-kaleng kemasan terbuat dari besi yang dilapisi dengan timah. Pelapisan dilakukan secara elektrolisis yang disebut tim plating. Timah tergolong logam yang tahan karat, akan tetapi lapisan timah hanya melindungi besi selama lapisan itu utuh atau tanpa cacat. Apabila lapisan timah yang rusak misalnya tergores, maka timah justru akan mendorong atau mempercepat korosi besi. Hal itu terjadi karena potensial reduksi besi lebih negatif daripada timah. Oleh karena itu, besi yang dilapisi dengan timah akan membentuk suatu sel elektrokimia dengan besi sebagai anoda. Dengan demikian, timah mendorong korosi besi akan, tetapi hal ini justru yang diharapkan, sehingga kaleng-kaleng bekas cepat hancur. Yang ketiga, cara pencegahan korosi pada rantai sepeda, yaitu dengan melumuri oli, digunakan pada mesin dan rantai sepeda. Berdasarkan penjelasan di atas, cara yang tepat untuk mencegah korosi pada mesin dan rantai sepeda adalah dengan dilumuri dengan oli. Hal ini karena mesin dan rantai sepeda mengalami kontak dan gesekan secara terus-menerus sehingga pelapisan bahan lain tidak bisa dijadikan sebagai solusi yang tepat. Berikan oli atau rust protection, lapisan permukaan metal yang terekspos dengan oli atau cairan anti karat secara berkala untuk melapisi dan mengusir air dan udara yang dapat mencegah proses karat, terutama untuk bagian yang susah dikeringkan seperti lantai, area mur, dan baut, dan daerah yang sempit dan tersembunyi lainnya seperti pelumas rantai sepeda. Tidak hanya untuk membuat sepeda lebih loncat, tetapi juga untuk mengurangi karat pada sepeda. D. Cara pencegahan pipa bawah tanah dengan cara menerapkan sistem proteksi katodik anoda korban pada pipa bawah tanah. Anoda korban adalah magnesium, seng, dan aluminium. Namun, pada pipa biasanya menggunakan magnesium. Prinsip dari perlindungan katodik atau pengorbanan anoda adalah dengan membiarkan logam lain, yaitu magnesium, yang lebih mudah bereaksi dengan oksigen sehingga logam pipa tidak bereaksi dengan oksigen. E. Rak piring. Rak piring berfungsi untuk meletakkan alat-alat makan sehingga metode pencegahan korosi yang dipilih harus yang aman untuk kesehatan manusia. Oleh karena itu, metode yang paling tepat untuk melindungi perkaratan pada rak piring adalah dengan membalut rak dengan plastik. Plastik merupakan polimer yang tahan air dan ringan. Oke, sekian itu diskusi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan, dan apabila kurang jelas, silakan ditanyakan juga. Ya, kepada kelompok lainnya, silakan kalau ada yang bertanya. Silakan. Harus ada ya masing-masing kelompok karena nanti penilaiannya dari sini. Ya, penilaiannya tadi saya bilang penilaiannya adalah penilaian keaktifan kalian ya. Selain jawaban dari LKPD yang kalian kumpulkan nanti, penilaian itu dari keaktifan kalian dalam diskusi kelompok. Bagaimana kalian mengemukakan pendapat dalam diskusi ya. Nah, itu yang akan ditanyakan. Silakan, ada yang bertanya? Kelompok 3 yang bertanya, kenapa pada pagar rumah harus dicat? Kenapa tidak menggunakan cara lain? Sekian, terima kasih. Ya, silakan. Kepada kelompok yang lainnya, kelompok 1 dan kelompok 4. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, kenapa pada kaleng makanan itu cara pencegahan korosinya dengan cara melapisi timah? Kenapa tidak menggunakan metode pengorbanan anoda? Sudah.
Ya, mengapa harus menggunakan metode itu ya? Kenapa tidak menggunakan metode yang lain? Itu pertanyaannya. Harus dilapisi dengan timah katanya. Ya. Berarti kelompok Amrul Hadi ya, silakan. Kami bertanya, mengapa pipa menggunakan pencegahan korosi dengan pengorbanan anoda? Pertanyaannya, kenapa pada pipa bawah tanah katanya pencegahan korosinya harus menggunakan pengorbanan anoda? Ya, ya silakan kepada kelompok 2 untuk berdiskusi menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian ya. Kenapa misalnya pada pagar tadi harus dicat? Kenapa tidak yang lain misal ya? Kenapa tidak dilapisi timah misalnya? Kenapa tidak menggunakan pengorbanan anoda katanya? Nah, itu apa penjelasannya? Silakan kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Ya, di sini kami kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, pertanyaan dari kelompok 3, yaitu kenapa pada pagar rumah harus menggunakan cat? Kenapa bukan menggunakan cara lain? Pertanyaan itu akan dijawab oleh Adi Aksar. Jawabannya, karena dicat adalah cara paling efektif daripada yang lain. Jika menggunakan oli, maka penampilan dari pagar rumah kurang indah dilihat. Dan juga jika terkena hujan, oli akan luntur terbawa hujan. Ya, itu jawaban dari kelompok 2. Pada kelompok 3 yang bertanya tadi, apakah ada sanggahan atau sependapat dengan kelompok 2? Katanya kalau misalnya pagar itu dilumuri oli, itu tidak seindah dicat. Ya, Pendapat. ya, betul ya. Jadi pada pagar itu lebih tepatnya harus dicat karena kalau dilumuri oli katanya tadi, kalau hujan nanti terbawa dengan airnya ya. Ya, sehingga dia kalau dicat kan dia tahan lebih awet daripada di oli. Makanya pencegahan untuk pagar rumah kata kelompok 2 lebih tepat dengan cara dicat, betul ya. Ya. Silakan lanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lain. Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kenapa pada kalian makanan harus menggunakan timah? Kenapa tidak dengan cara lain? Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Tunjuk. Pertama, karena timah lebih tahan karat dan harga potensial timah lebih besar daripada besi. Jika dengan pengorbanan anoda, harga potensial magnesium lebih rendah daripada besi, sehingga magnesium lebih mudah berkarat dan tidak cocok untuk lapisan kaleng makanan. Ya, kepada kelompok yang bertanya, kelompoknya Ana ya tadi ya. Yang bertanya, pendapat tidak Ana dengan kelompok 2? Ya, betul ya. Jadi kenapa kaleng makanan itu harus harus dilapisi menggunakan timah ya? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2 karena timah tersebut berdasarkan materi kita sebelumnya sudah dijelaskan bahwa semakin besar harga potensial sel, maka dia akan lebih susah teroksidasi. Nah, itu ada hubungannya dengan perkaratan tadi. Perkaratan itu semakin mudah dia teroksidasi, maka dia akan semakin mudah berkarat. Nah, yang paling tepat untuk kaleng makanan itu betul sekali ya. Kelompok 2 tadi mengatakan harus dilapisi dengan timah. Nah, tapi harus diingat di situ kalau lapisan timahnya tergores, itu akan lebih cepat dia mengalami oksidasi ya. Oleh sebab itu makanya kalau kaleng makanan itu tidak boleh penyok-penyok ya. Kalau misalnya ada yang penyok itu tidak bagus sudah. Karena apa? Karena bisa jadi itu nanti terjadi reaksi di dalamnya ya, malah itu yang tidak bagus ya. Oleh sebab itu kalau misalnya kalian membeli makanan yang ada pakai kemasan kaleng, itu kalau kalengnya sudah ada yang penyok atau apa itu mending nggak usah ya. Nah, jadi seperti itu. Betul sekali untuk kaleng makanan itu lebih tepatnya dilapisi dengan timah ya. Nah, selanjutnya pertanyaan dari kelompoknya kelompok 1. Pertanyaannya tadi, Kenapa pada bagian pipa bawah tanah pencegahan korosinya menggunakan metode pengorbanan anoda? Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Istiqomah. Mengapa menggunakan pengorbanan anoda? Karena pengorbanan anoda adalah teknik yang paling tepat dan baik untuk pencegahan korosi pada pipa.
dan pengorbanan anoda yang digunakan adalah magnesium. Kenapa demikian? Karena harga aerosol magnesium lebih kecil daripada harga aerosol pada besi yang ada di pipa, sehingga magnesium yang akan lebih dulu berkorosi dan melindungi pipa dari korosi. Iya, itu jawaban dari kelompok 2. Pada kelompok 1, ada yang mau ditanyakan atau sanggahan yang kelompok 1? Iya, betul sekali ya jawaban dari kelompok 2 tadi. Jadi untuk pencegahan pipa bawah tanah itu lebih tepatnya menggunakan pengorbanan anoda, ya. Nah, di situ berarti ada yang dikorbankan. Di situ misalnya tadi menggunakan apa? Magnesium. Alasannya tadi karena harga potensial reduksi dari magnesium itu lebih kecil dibandingkan dengan besi, sehingga yang lebih mudah berkarat atau yang berkarat duluan itu adalah magnesiumnya, sehingga besinya terlindungi. Nah, jadi itu teknik pengorbanan anoda, maksudnya seperti itu ya, sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Jadi kenapa tidak seperti yang pertama tadi? Jadi itu masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kenapa harus dicat? Tadi dijelaskan apa harus dicat ya. Kalau misalnya katanya tadi kalau dilumuri oli, nanti karena hujan malah luntur olinya. Ya, jadi sesuai dengan kegunaannya di situ ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada? Ya, kalau tidak ada kita beri aplaus dulu kepada kelompok 2. Pada kelompok 2 dipersilakan kembali ke tempat semula ya. Sekian presentasi dari hasil kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian sudah kalian simak bersama tadi ya presentasi dari kelompok 2. Nah, untuk selanjutnya kalian akan mengadakan evaluasi ya. Nanti kita akan mengevaluasi apa yang sudah kalian dapatkan tersebut. Apakah kalian benar-benar paham atau belum ya? Nah, tapi sebelum kita masuk ke evaluasinya, kita evaluasi menggunakan kuisis ya. Jadi nanti kalian gunakan HP kalian, jadi saja namanya di situ ya. Jadi mengatur nilainya dari situ. Nah, silakan kalian kembali ke posisi semula dulu. Nah, sekarang kita akan mengadakan evaluasi menggunakan kuisis ya. Silakan kalian masukkan kode yang ada di depan tersebut ya. Silakan kalian masukkan. Nah, sudah ada yang masuk tuh, udah 6 orang. 8 orang, masih ada yang belum? Ya, 1 orang lagi. Satu lagi yang belum? 1 orang lagi ya, masih 1. Itu baru 10. Nah, ya. Kita mulai ya. Siap-siap ya. Ya, silakan. Nah, udah selesai tuh. Nah, juara yang kedua adalah
berarti kalian sudah memahami materi yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Ya, terima kasih karena kalian sudah mengerjakan soalnya. Artinya kalian sudah memahami apa yang sudah kita sampaikan tadi ya. Nah, itu apa namanya materi kita hari ini. Nah, untuk terakhirnya itu adalah kesimpulan. Kalian menyimpulkan dari tujuan kita tadi. Nah, tujuan kita tadi kalau kita lihat itu adalah ini ya, tujuannya artinya kalian bisa menyimpulkan tujuannya sesuai dengan tujuan kita tadi. Apa yang mau kalian capai itu sudah kalian dapatkan. Nah, kalian dapat menjelaskan pengertian dari korosi. Nah, dari berbagai masalah yang diberikan tadi, siapa yang bisa menyimpulkan pengertian dari korosi itu berarti apa? Siapa yang bisa menyimpulkan pengertian dari korosi? Oh ya, Putri Adamayanti ya, silakan Putri ya. Korosi adalah kerusakan atau kehancuran material akibat adanya reaksi kimia di sekitar lingkungannya. Ya, jadi kerusakan yang diakibatkan oleh Reaksi kimia. ya, reaksi kimia yang diakibatkan oleh lingkungan di sekitarnya. Ya, itu pengertian dari korosi ya. Nah, selanjutnya kalian bisa menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi. Tadi sudah disampaikan dengan kelompok 2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korosi tadi? Yang pertama, air. Yang kedua, elektrolit. Yang ketiga, suhu. Yang keempat, tingkat logam yang tidak rata. Yang kelima, apa yang kelima? Terbentuknya sel elektronik. Ya, terbentuknya sel elektrolit. Ya, jadi itu faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi. Nah, bagaimana cara mengatasinya tadi? Sudah disampaikan. Adis, yang pertama apa cara mengatasinya tadi Adis? Korosi diapakan? Dengan cara dicat. Ya, salah satunya dengan cara dicat. Apalagi? Dilapisi dengan plastik. Dilapisi dengan plastik. Apalagi? Tim plating itu apa? Lapisan timah. Pelapisan dengan timah. Yang keempat apalagi? Pemberian oli. Ya, pemberian oli. Itu contohnya pada apa? Rantai sepeda. Ya, contohnya pada rantai sepeda. Yang berikutnya Pengorbanan anoda. pengorbanan anoda. Contohnya tadi apa? Pada apa? Pipa bawah tanah. Pada pipa bawah tanah. Ya, jadi seperti itu ya. Apa namanya cara mencegah terjadinya korosi. Jadi setiap benda itu tidak sama cara mengatasinya. Ada yang dicat, ada yang dilapisi dengan oli. Kalau misalnya tadi seperti pertanyaan dari kelompok 2 ya, kelompok 3 ya tadi ya. Kenapa harus katanya dicat bukan dilapisi dengan oli? Nah, sama juga misalnya pada rantai sepeda. Pada rantai sepeda, cocok nggak kalau misalnya kita cat rantainya? Ya, jadi seperti itu. Cara pencegahan itu tidak sama antara perlakuannya antara logam yang satu dengan logam yang lain. Jadi perlakuannya berbeda. Jadi tergantung apa yang mau kita lindungi. Misalnya pada kaleng makanan. Pada kaleng makanan tadi menggunakan dengan cara ya, tim plating, dilapisi dengan timah. Cocok tidak? Misalnya pada kaleng makanan kita gunakan pengorbanan anoda. Tidak ya? Ya, betul. Kalau kita gunakan pengorbanan anoda yang ada nanti malah lebih cepat berkarat. Ya, jadi seperti itu. Cara pencegahan korosi itu berbeda-beda antara meskipun misalnya dia sama-sama besi, ya, tetapi misalnya untuk melindungi besi pada pagar rumah tidak sama misalnya dengan melindungi pada lantai, ya, begitu ya. Jadi menggunakan cara yang berbeda sesuai dengan apa yang mau kita lindungi, ya. Nah, itu untuk materi kita pada hari ini. Udah paham ya? Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk materi selanjutnya kita akan masuk materi tentang elektrolisis ya. Jadi nanti kalian buka aja apa namanya materi tentang elektrolisis dulu di rumah. Kalian pelajari seperti tadi ya. Kalian pelajari dulu tentang korosi LKPD itu sudah dibagikan beberapa kali sebelum
pembelajaran kita mulai, tujuannya agar kalian bisa belajar lebih dulu. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Ibu minta kepada Ajis, kamu pimpin untuk berdoanya ya. Ajis, silakan. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa mulai. Berdoa bersama. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum